Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ermal Tami. Saya adalah dosen program studi Teknik Instrumentasi Kilang di Politeknik Energi dan Mineral Akamika Tersebut. Sebelum menjadi seorang dosen, karir saya berawal dari seorang analis laboratorium yang mendapatkan tugas untuk membantu praktikum dosen-dosen yang sudah senior. Ada keinginan saya untuk menjadi seorang dosen di Politeknik Energi dan Mineral Akamika. Dengan background diploma 4 di bidang teknik instrumentasi, kemudian saya memberanikan diri untuk mengajukan sekolah lebih lanjut di S2, Strata 2. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, cita-cita saya tercapai dan akhirnya saya memperoleh SK dosen kebetulan terbit di akhir tahun 2018. Dan akhirnya saya menjadi dosen program studi teknik instrumentasi kilang di Politeknik Energi dan Mineral Akamika. Selama saya menjadi dosen program studi teknik instrumentasi kilang, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang memang merupakan bagian dari bidang keilmuan saya. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Mahasiswa di Politeknik Energi dan Mineral Akamika beraneka ragam asalnya. Mahasiswa umum dan mahasiswa beasiswa dari Pemda, Pemkot, Pemprov seluruh Nusantara, mulai dari Aceh hingga Papua. Nah, dengan kondisi beraneka ragam mahasiswa, saya yakin kemampuan mahasiswa satu dengan yang lain itu berbeda. Ada mahasiswa yang cepat dan lambat dalam menerima pembelajaran. Dan saya mengerti. Akan tetapi, dengan beraneka ragaman itu, ada keinginan saya untuk berusaha memperbaiki proses pembelajaran mereka sehingga mereka bisa lebih baik dan bisa lebih berjalan dengan bebarengan. Di setiap mata kuliah dan setiap awal perkuliahan yang saya ambil, saya membiasakan diri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian kita akan melanjutkan doa dan menyampaikan kontrak perkuliahan, serta menyampaikan deskripsi mata kuliah beserta JPL-nya. Dengan memperkenalkan diri sendiri di depan mahasiswa, akan membuat interaksi antara saya dan mahasiswa akan lebih mengenal saya, sehingga ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kemudian, kebiasaan saya selanjutnya adalah saya akan mengutarakan tentang kontrak perkuliahan di awal perkuliahan. Kontrak perkuliahan yang mencakup antara lain aturan jika keterlambatan masuk kuliah selama 5 menit berarti dilarang untuk mengikuti perkuliahan. Pakaian seragam bebas rapi dan dilarang makan dan minum. Nah, selama pandemi COVID-19, perkuliahan dilaksanakan secara daring sehingga kita menggunakan Zoom meeting. Di dalam Zoom meeting, mahasiswa dilarang menggunakan background dan kamera wajib aktif dengan tujuan agar mahasiswa tidak seenaknya dalam pembelajaran. Kemudian, apabila selama 5 menit kamera tidak diaktifkan dalam 5 menit, maka saya akan mengeluarkan mereka dari Zoom. Ada aturan untuk saya sendiri kepada mahasiswa. Jika saya berhalangan hadir dalam perkuliahan, saya akan lebih menginfokan lebih awal. Jadi, misal dengan paling lambat 60 menit saya akan lebih menginfokan ke mahasiswa. Agar mahasiswa tidak menunggu sesuatu yang tidak pasti dan saya harus memberi contoh yang baik. Dari kontrak perkuliahan ini yang awalnya sedikit tegang karena kebiasaan baru, alhamdulillah mahasiswa bisa menjalani dengan serius tapi santai. Karena semua berawal dari saya sendiri yang harus konsisten untuk memberi contoh kepada mahasiswa sehingga mahasiswa juga termotivasi untuk melaksanakan kontrak perkuliahan dengan lebih baik. Nah, penyampaian deskripsi dan CPL mata kuliah akan saya sampaikan di awal perkuliahan sehingga mahasiswa tahu dan mengerti arah dari mata kuliah nanti. Misalnya, salah satu mata kuliah yang saya ambil adalah teknik instrumentasi. Mata kuliah ini merupakan kelompok MKB, adalah mata kuliah keahlian berkarya yang ada di semester 1.
pada program studi Teknik Instrumentasi Kilang. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Pada 2 SKS teori terdiri dari 16 JP untuk 1 SKS-nya, sehingga mata kuliah ini total teorinya adalah 32 JP dengan 16 kali pertemuan dalam 1 semester. Deskripsi mata kuliah Teknik Instrumentasi Kilang mencakup prinsip dasar dan fungsi instrumen dalam industri migas, serta praktis mengkalibrasi peralatan instrumentasi. Dalam penyampaian mata kuliah ini, saya menggunakan 3 metode, yaitu DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery, bagaimana saya menyampaikan materi mata kuliah teknik instrumentasi, yaitu penyampaian saya menggunakan PPT atau presentasi, kemudian saya menggunakan LSM, yang saya juga menggunakan 10g.com sebagai penyampaian materi saya, dan tugas, kuis, dan ujian akan saya share melalui 10g. Kemudian interaktif, bagaimana saya menciptakan interaksi antara saya dan mahasiswa tersebut. Interaksi ini saya kondisikan dengan ada waktu untuk tanya jawab, diskusi kelompok yang biasanya saya menggunakan fasilitas dari breakout room di Zoom. Saya akan membagi beberapa kelompok, kemudian nanti ada seri, kemudian waktunya kemungkinan 5-10 menit. Ya, nanti dari hasil diskusi tersebut dipresentasikan, dan ujiannya adalah untuk presentasi mahasiswa. Nah, sedangkan saya akan memberikan waktu selain di jam pembelajaran, yaitu memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya jika ada bagian dari mata kuliah dan instrumentasi itu masih belum jelas. Saya akan memberikan ruang waktu saya melalui WhatsApp. Tetapi biasanya saya slow respon karena posisi ada di rumah dan saya adalah sebagai ibu rumah tangga, jadi waktunya tidak bisa secepat ketika saya ada di kampus. Kemudian yang terakhir adalah metode assessment. Bagaimana cara penilaian selama mengikuti pembelajaran mata kuliah teknik instrumentasi. Assessment ini biasanya saya sampaikan di awal perkuliahan bersama dengan kontrak perkuliahan. Penilaian saya adalah menggunakan metode SKA. SKA adalah Skill, Knowledge, Attitude. Kenapa demikian? Sepintar apa mahasiswa jika sikap tidak baik atau kurang layak, maka akan memengaruhi masa depannya di kemudian hari. Nah, biasanya saya juga akan mengadakan ujian seperti ujian tengah semester dan ujian akhir. Nah, adapun bobot nilainya sebagai berikut. Absensi keaktifan dan attitude 15%, kemudian tugas 15%, kuis 10%, kemudian UTS, ujian tengah semester itu 10%, dan yang terakhir adalah UAS 40%. Untuk UAS ini sendiri, saya bagi menjadi 2. Dia menggunakan presentasi yang dipublish di YouTube, kemudian ujian bersama. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berkah. Amin. Berikut cuplikan proses pembelajaran di kelas menggunakan meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi di mata kuliah teknik instrumentasi di pertemuan keempat. Kita akan melanjutkan tema dari bagian mata kuliah teknik instrumentasi di pneumatik transmitter. Nah, kita kemarin sudah membahas beberapa sensor ya, tentang sensor flow, level, pressure, dan temperatur. Maka
hari ini Bu Erna akan membahas selanjutnya transmitter. Kemarin sensor dan sekarang transmitter. Sensor dan transmitter. Oke, jangan lupa absensinya silakan diisi di link yang telah saya kirim di chat. Jadi silakan buka linknya ya. Gimana? Sudah absen semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ini pneumatik transmitter. Nah, pneumatik transmitter ini kita tahu untuk transmitter itu apa? Ada yang tahu apa itu transmitter? Transmitter itu apa? Dia pengubah sinyal, mengubah sinyal lain ke besaran standar, sinyal standar, gitu ya. Nah, kita akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa dapat memahami prinsip kerja, fungsi, dan jenis dari peralatan instrumentasi dan melakukan kalibrasi peralatan instrumentasi. Nah, ini adalah capaian pembelajaran target dari mata kuliah teknik instrumentasi ini. Nah, ini adalah bagian dari mata kuliah teknik instrumentasi, yaitu transmitter pneumatik. Nah, ini kita tahu bahwa pneumatik transmitter itu memiliki prinsip dari flapper dan nozzle. Nah, ini kita tahu bahwa ini adalah sebuah bourdon, kemudian ini flapper, ini nozzle, bahwa suplai udara yang diberikan biasanya itu di 19 hingga 23 PSI. Nah, udara yang diberikan merupakan udara bersih dan kering yang dipertahankan pada tekanan konstan. Jadi udara suplai ini harus bersih dan kering. Nah, udara ini dibiarkan memuai melalui suatu hambatan yang namanya restriction ya, yang mempunyai lubang yang lebih kecil daripada lubang nozzle. Nah, yang dinamakan suatu hambatan ini adalah restriction ini. Kemudian jika flapper diposisikan oleh sensing device seperti Bourdon tube, ini adalah sebuah Bourdon tube, dia sedikit dijauhkan dari nozzle, maka udara akan keluar melalui nozzle dengan lebih cepat. Karena ini lebih jauh, jadi jaraknya lebih renggang. Kemudian sehingga tekanan output yang menjadi minimum adalah berapa? Karena dia tekanannya lebih kecil, sehingga yang menjadi minimum adalah 3 PSI. Nah, ketika flapper mendekat, ya flappernya ke sini, mendekat, lebih didekatkan terhadap nozzle, jadi ada gerakan ini kan dia lebih fleksibel, flapper ke nozzle, maka udara yang melalui nozzle itu akan berkurang, dan output ini akan menjadi maksimum, yaitu 15 PSI. Nah, jika flapper sama sekali menutup nozzle, berarti ini nempel, flappernya nempel gitu ya ke nozzle, maka output akan naik sampai pada tekanan supply, jadi hampir sama dengan supply. Seperti yang di ini ya, yang Bu Erna jelaskan. Oke, selanjutnya adalah, nah ini adalah contoh dari transmitter, yaitu temperatur transmitter sama diferensial transmitter. Bahwa temperatur transmitter itu outputan dari ini ya, misal ini adalah temperatur sensing element, berarti artinya ini adalah sensor. Keluarannya apa? Untuk temperatur transmitter, outputnya bisa 3 sampai 15 PSI, yaitu sinyal pneumatik. Kemudian output 4 sampai 20 mA, ini adalah sinyal analog elektronik. Kemudian output untuk ini selanjutnya adalah digital data atau fieldbus sinyal. Nah, input dari transmitter ini bisa berupa variable resistant atau ini adalah sensor RTD ya. Kemudian bisa juga dia thermocouple, dia millivoltage.
Nah, output dari sensing element atau output dari sensor ini biasanya ini yang namanya variable resistance RTD, kemudian output millivoltage thermocouple. Untuk ini, karena ini adalah temperatur sensing element, maka ini dikatakan input proses temperatur. Nah, bagaimana dengan differential pressure di sini? Differential pressure adalah perbedaan tekanan. Sehingga ketika ini adalah input, inputnya adalah high dan low sebagai set pressure, kemudian outputannya karena dia differential pressure transmitter, jadi outputannya bisa di sinyal pneumatik yaitu 3 sampai 15 PSI. Kemudian bisa masuk ke sinyal analog elektronik 4 sampai 20 mA. Juga bisa masuk ke field bus sinyal field bus. Oke, kemudian lanjut di sini. Lanjut ke prinsip dari thermocouple ya. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana prinsip kerja dari sensor thermocouple, sensor temperatur ya. Jadi adanya dua logam yang berbeda ya. Jadi kalau dipanaskan dia nanti akan mempunyai nilai muai yang berbeda. Jadi sehingga dari perbedaan itu nanti sebagai inputan dari temperatur transmitter, kemudian outputannya adalah outputan dari temperatur ini adalah 4 sampai 20 mA. Kemudian dia akan terbaca oleh namanya temperatur indikator. Selanjutnya, nah ini ada kalibrasi. Nah ini ada kalibrasi pneumatik DP transmitter. Nah, ini adalah cara merangkai untuk mengkalibrasi differential pressure transmitter. Untuk sebelum melakukan kalibrasi, terlebih dahulu cek range transmitter yang akan dikalibrasi. Jadi tentukan range-nya mau berapa sampai berapa. Kemudian ini range-nya kalian tentukan, kemudian buat rangkaian kalibrasi seperti gambar. Kemudian beri suplai udara sebesar 19 sampai 23 PSI. Yang tujuannya agar transmitter menghasilkan output sinyal 3 sampai 15 PSI. Nah, ini sebelum diberikan tekanan input untuk output transmitter ini harus menunjukkan 0%. Nah, karena ini adalah sinyal standarnya tekanan pneumatik, jadi 0%-nya itu adalah 3 PSI. Maka setelah itu baru dilakukan zero adjustment. Dizerokan, dinolkan. Jadi ketika dia 0%, dia menunjukkan 3 PSI. Nah, ini kita akan dibantu dengan namanya HATCOM atau HAT communicator untuk mengkalibrasi transmitter tersebut. Nah, selanjutnya kalian nanti akan melakukan kalibrasi sesuai dengan tabel di bawah ini. Nah, input sinyal nanti ada persen, 0, 25, loh, Bu, maksudnya 25, 50, 75, 100 itu apa? Ini adalah outputannya untuk persen ya, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Nah, measure output. Ketika kita mengukur, itu berapa persen? Nah, itu bisa dilihat 0, apakah dia sesuai dengan nilai yang sudah dipastikan ya, bisa output ini biasanya ada perbedaan, maka bisa dikalibrasi, disesuaikan, kemudian merubah range transmitter. Nah, sebelum Bu Erna meneruskan, apakah ada yang masih belum jelas? Jelas, Bu. Slide pertama Paham, Bu. sampai terakhir, gimana? Paham ya? Jelas, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Oke. Selanjutnya nih, kita akan masuk ke perhitungan output DP transmitter. Seperti yang pernah Bu Erna sampaikan waktu kita mempelajari sensor, nah, ini ada istilah namanya span, LRV, URV, input range, input span, output span. Nah, Bu Erna mau tanya nih, untuk span kira-kira apa definisi dari span? Ada yang bisa? Masih ingat? Saya bisa, Bu. Untuk span sendiri itu adalah selisih maksimal penunjukan, nanti dikurangi minimalnya penunjukan sebagai rentang. Oke, berarti selisih ya span. Ya. Selisih max dan min.
Oke, kalau LRV, URV, silakan. Ada yang masih ingat? Jawab, Bu. Oke, silakan. Untuk LRV adalah kepanjangan dari low range value dan URV adalah upper range value. Itu adalah kalau LRV itu adalah input range terendah dan sedangkan URV itu adalah input range tertinggi. Oke, betul. LRV adalah yang terendah, low range value. Kalau URV adalah upper, ya, nilai yang paling maksimal ya. Oke, lanjut. Untuk input range. Ada yang tahu untuk input range? Izin menjawab, Bu. Oke. Input range merupakan sebuah kontrol untuk memasukkan angka yang lebih tepat dengan adanya batasan awal dan akhir. Oke, input range itu berarti ada batasan ya, rendah dan maksimal. Ya, jadi ada range-nya. Kemudian untuk input span, output span, ini hampir sama, cuma bedanya adalah input sama output. Silakan, siapa? Rehan mau lagi, mungkin? Harga? Input namanya input ya, input berarti sinyal yang masuk. Input itu sinyal masuk dan untuk output itu selisih sinyal yang keluar, Bu. Ya, begitu. Padahal span tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini cuma input output kita. Bedanya seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal. Ini contoh soal pertama. Input sebuah transmitter tekanan pneumatik adalah 0 kPa sampai 500 kPa dan mempunyai output 20 kPa sampai 100 kPa. Pertanyaannya, berapa span input dan span output? Oke. Jadi nanti cara menjawab seperti ini. Yang diketahui dulu ya, biasakan kita harus diketahui. Yang diketahui apa ini? Input span ya. Input span atau inputan saja? Inputan saja. Dari input ini nanti diketahui LRV dan URV. LRV-nya berapa input sebuah transmitter? Berapa? 0 kPa. 0 kPa. Oke, 0 kPa dan URV-nya adalah 500 kPa. Kemudian yang diketahui apa lagi nih? Output. Outputnya berapa ini? LRV, URV, berapa ini? 20 sampai 100 kPa, Bu. 20 kPa dan 100 kPa. Nah, berapa span input output? Berarti yang ditanya adalah span input. Kita biasakan menggunakan diketahui yang ditanya itu ya. Dan yang B adalah span output. Bagaimana cara menghitungnya? Kita coba. Untuk input span, namanya span ya, tadi adalah selisih dari max dan min. Jadi URV, min, LRV. Nah, berapa ini untuk input span? 500 kPa minus 0. Berarti berapa? 500 kPa. Oke. Kemudian lanjut lagi. Yang B sekarang. Span output. Nah, span output rumusnya juga sama. Karena ini output ya berarti URV minus LRV. Sama dengan 100 kPa minus 20 kPa. Nah, berapa ketemunya? 80 kPa. Gimana? Mengerti ini? Gampang ya? Gampang ini pengukurannya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bahwa output minimum, jangan lupa, output minimum dikenal sebagai live zero. Gitu ya. Jadi jangan lupa, ini harus dicatat ya. Output minimum dikenal sebagai live zero. Nah, ini tugasnya. Tugasnya nanti seperti biasa ya, nanti dikirim di Schoology, di submit di Schoology,
psikologia.com. Nah, batas waktu maksimal adalah ini pagi ya, ini kita sudah selesai di jam 10. Jadi nanti dikumpulkan paling lambat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, baik materi yang ini yang Bu Erna sampaikan, materi, kemudian tugas-tugas, nanti silakan cek di Schoology. Jangan lupa nanti dikumpulkan dengan format .pdf. Oke, ada yang ditanyakan? Dari tugas ini? Cukup, Bu. Cukup ya. Jadi ada 6 soal, silakan dikerjakan. Ini nanti dikumpulkan di Schoology paling lambat pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jika nanti ada yang kalian masih bingungkan, kalian bisa langsung WA. Tapi mohon maaf jika WA nanti agak slow respon ya, wajar kalau Bu Erna di rumah itu tugasnya juga sebagai rumah tangga. Tapi insya Allah akan dijawab Bu Erna. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran di perkuliahan ini. Mohon maaf jika Bu Erna ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.